Halo semuanya, perkenalkan saya Albi Mustafa dari kelas 12 IPS 2. Kali ini kita akan membahas tentang alur penanganan perkara tindak pidana khusus korupsi. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus, artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana material dan hukum acara pidana. Yuk kita simak alur penyelesaian perkara tindak pidana khusus korupsi lebih lanjut. Pertama, adanya masyarakat yang melapor kepada jaksa penyidik. Yang pertama yaitu dari masyarakat itu sendiri. Lalu ada hasil temuan instansi lain seperti TNI, kepolisian, dan lain-lain. Lalu juga ada temuan kejaksaan seperti contohnya Intel dan lain-lain. Kedua, pimpinan kejaksaan memerintahkan untuk menelaah informasi yang didapat. Jika hasil telaah tidak menemukan bukti permulaan, kasus dinyatakan tidak ditindaklanjuti. Dari hasil telaah yang mengarah kepada adanya bukti permulaan, maka 1. Kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan. 2. Membentuk tim penyidik yang terdiri dari jaksa dibantu staf TU. Keempat, jaksa penyidik mulai melakukan penyidikan. Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan. Kelima, proses penuntutan diawali dengan penelitian kelengkapan berkas, lalu dilanjutkan dengan diterbitkannya BAP kepada JPU. Keenam, apabila telah lengkap dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penunjukan oleh pimpinan kejaksaan untuk menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan suatu perkara. Dari penunjukan JPU, maka JPU membuat rencana dakwaan, dan setelah itu diterbitkanlah surat dakwaan dan dilakukannya tahap 2, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti yang lalu dilimpahkan ke pengadilan. Ke-8, maka di pengadilan dimulailah proses persidangan yang dimulai dengan pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen atau barang bukti, dan terdakwa. Setelah dilakukannya pembuktian, maka selanjutnya dilakukan pembacaan tuntutan oleh hakim yang berwenang. Bila putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah, maka selanjutnya terdakwa berhak menerima putusan tersebut. Bila pihak terdakwa tidak menerima, maka dilakukan upaya hukum, yaitu diawali dengan banding, kasasi demi kepentingan hukum, gerasi, dan peninjauan kembali. Ke-10, apabila terdakwa dan JPU menerima putusan dari hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah, maka langsung dilaksanakan proses eksekusi. Lalu yang terakhir,
Diterbitkanlah surat perintah pelaksanaan putusan hakim serta diterbitkanlah berita acara pelaksanaan putusan hakim. Berikut adalah alur penanganan tindak pidana khusus korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.